Inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan Bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan kelurahan Lambung Bukik dengan Kapalokoto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara petugas mengevakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Min Turut, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya warga perumahan Blooming Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah ini terjadi pada Kamis dini hari. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang dan tim BPBD Kota Padang bersama dengan TNI Polri dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak hingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa daerah. Pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Sejumlah wilayah lumpuh total tanpa listrik dan internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Semawe Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di Kota Langsa Aceh. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat Kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Aceh saat ini dalam status darurat bencana. Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan darurat termasuk mengerahkan tim SAR gabungan ke lokasi-lokasi yang terisolir. Ribuan rumah warga yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kabupaten. Banjir parah juga melanda sejumlah wilayah di Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Luwes, Biren, Pidijaya, hingga Aceh Selatan dan Aceh Besar. Banjir dengan ketinggian air bervariasi juga menyebabkan longsor di sejumlah titik hingga melumpuhkan sejumlah akses jalan. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana provinsi. Bahwa penetapan status keadaan tanggapan tanggap darurat bencana alam tahun 2025. Pemerintah pun mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, mengingat potensi curah hujan tinggi masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, banjir yang melanda Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara merupakan terparah sepanjang sejarah.
Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berpegangan ke tiang jembatan hingga ke atas pohon saat banjir melanda Kecamatan Loksukon, Aceh Utara. Menurut warga, ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah yang terjadi di Kecamatan Loksukon. Ketinggian air banjir lebih dari 2 meter atau hampir menenggelamkan atap rumah. Tingginya banjir juga membuat sejumlah pasien rawat inap di Puskesmas Loksukon terpaksa harus dievakuasi. Selain di Aceh Utara, bencana longsor juga terjadi di Kabupaten Benar Nari. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,4 mengguncang Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh pada Kamis pagi. Menurut laporan, gempa tidak berpotensi terjadinya tsunami. Masjid Babu Salam Kampung Ai. Beginilah kondisi Masjid Babu Salam, gempa Kabupaten bumi. Simelu, Aceh. Diguncang gempa dengan magnitudo 6,4. Nampak beberapa bagian tembok masjid hancur imbas guncangan gempa. Gempa yang terjadi pada Kamis siang berpusat sekitar 63 km barat Laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Meskipun tidak berpotensi tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat sekitar Sinabang dan daerah lain untuk tetap tenang dan waspada. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait dengan kerusakan bangunan ataupun korban jiwa. BMKG mendeteksi gempa bumi dengan magnitudo 6,4 terjadi di wilayah barat Laut Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh pada Kamis siang. Terdeteksi pusat gempa berada di koordinat 2,7 derajat lintang utara dan 95,85 derajat bujur timur atau sekitar 63 km barat Laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Ya Allah. Maintenance di situ dulu, Pak. Sampai buang dulu. Pemirsa, banjir menerjang kawasan Pasar Baru Universitas Andalas atau UNAN, Kecamatan Pau, Kota Padang, di mana akses jalan menuju kampus UNAN tidak dapat dilalui akibat meluapnya aliran Sungai Batang Kuranji di kawasan Pau, Sumatera Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di sekitaran jalan utama juga telah digenangi air. Bahkan saat ini warga sekitar masih dalam siaga di rumah masing-masing, kemudian mengingat hujan masih mengguyur lokasi tersebut. Sebelumnya sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diseret arus Sungai Batang Kuranji. Warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji yang berjarak lebih kurang 1 km.